Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung tidak hanya dari sisi teknikal namun juga bisa menanyakan secara langsung dari sisi fundamental perkembangan sektor dan juga saham terkait. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku teknikal analis MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, Mas. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Secara teknikal Pak Didit, indeks harga saham gabungan di pembukaan pada pagi tadi sempat di zona merah kemudian berbalik arah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan akhirnya setelah beberapa pekan perdagangan IHSG hari ini kembali menembus level psikologis di 7.011 level tertinggi. Namun level ini tidak mampu dipertahankan. Analisis Anda, penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan dan sudah kembali menembus ke level psikologis di 7.000-an. Oke, baik. Kalau kita lihat hari ini pergerakan IHSG masih cukup menguat ya, ditambah adanya beberapa hari kemarin itu adanya foreign buy sendiri, jadi asing sudah mulai masuk. Dan kami perkirakan secara teknikal sebenarnya penguatan IHSG ini kami perkirakan sudah relatif cukup terbatas. Di mana tadi sudah mengenai dari target minimal kami yakni di 7.000 dan selanjutnya nampaknya akan menguji kembali di area 7.020 sampai 7.030 sekaligus untuk memantapkan dari level psikologisnya. Dan hal ini kami perkirakan memang ada beberapa sentimen dari secara global sendiri yang nampaknya masih akan mendukung penguatan IHSG, di mana memang dari sisi yield USD Note di 10 year sendiri memang sudah cukup mulai melandai di angka 4,4%, ditambah dengan adanya kebijakan The Fed sendiri, Bank Sentral Amerika Serikat, yang nampaknya akan menahan laju suku bunganya di pertemuan Desember nanti. Jadi nampaknya investor menunggu hal ini. Meskipun demikian, kita perlu perhatikan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah juga masih cukup memanas. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD sendiri masih cenderung untuk melandai. Begitu, Mas. Baik, daya ungkit dari saham-saham big cap yang biasanya menjadi lokomotif untuk indeks harga saham gabungan tampaknya masih cukup kurang, Pak Didit. Hari ini penguatan indeks harga saham gabungan juga terutama di sesi kedua lebih ke arah terbatas. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apakah para investor belum ambil posisi kepada saham-saham big cap yang biasanya di akhir tahun momentum window dressing, saham-saham big cap lah yang mengalami penguatan yang cukup signifikan? Oke, sebenarnya kalau kita lihat saham-saham big cap, terutama kalau kita lihat sebagai penggerak IHSG itu ada di saham-saham perbankan ya, 4 besar perbankan seperti itu. Kita melihat memang pergerakannya secara teknikal sudah naik dari beberapa waktu lalu. Namun demikian yang kita perhatikan di sini memang ada beberapa emiten yang nampaknya sedang digemari oleh para investor dalam tanda kutip seperti itu ya, di mana hal ini masih diincar oleh para investor sehingga memang pergerakan dari saham-saham big cap khususnya dari perbankan sendiri ini masih relatif melandai, di mana investor masih melirik kepada saham-saham yang nampaknya sedang hot-hotnya dibicarakan seperti itu, Mas. Apa yang menyebabkan saham-saham big cap belum kembali dilirik sementara asing sudah mulai gencar masuk ke pasar domestik? Oke, kalau kita lihat di sini memang nampaknya investor dalam negeri sendiri memang masih melihat beberapa untuk emiten yang sedang ramai dibicarakan, khususnya di emiten-emiten dari renewable energy atau energi terbarukan yang memang sedang gencar disosialisasikan oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mengurangi dampak polusi ditambah dengan dampak dari perubahan iklim yang cukup ekstrim akhir-akhir ini. Dan kalau kita lihat memang dari saham-saham perbankan yang saat ini memang pergerakannya agak cenderung lambat dibandingkan emiten-emiten yang ada kira-kira di di mid cap maupun di small cap seperti itu. Jadi memang untuk pergerakannya melihat pergerakan yang tidak begitu cepat atau tidak begitu agresif, nampaknya hal ini membuat investor berpindah terlebih dahulu seperti itu. Baik, tapi momentum sekarang momentum yang cukup tepat tidak, Pak Didi, time to buy, paling tidak buy on weakness untuk saham-saham big cap dengan skenario nantinya window dressing akan terjadi di tahun ini. Oke, memang kami dari MNC Sekuritas memperkirakan di akhir tahun ini nampaknya memang ada window dressing gitu ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kami memperkirakan memang hal ini cukup baik dan cukup menarik untuk para investor sendiri ini untuk mulai untuk mengkoleksi saham-saham big cap seperti itu ya.
Ditambah saham-saham big cap kan biasanya ini ada dividen yang cukup menarik. Namun demikian nanti kita lihat kembali dari laporan-laporan keuangannya yang memang pada saat kemarin sudah beberapa ada yang muncul dan cukup baik. Ditambah nanti dengan menjelang pemilu, biasanya IHSG ini secara historikalnya menjelang pemilu pergerakannya cukup baik dan menguat seperti itu. Baik, kita akan coba ulas brand Pak Didit secara teknikal terutama. Tadi dari sisi fundamental sudah kita sampaikan semenjak IPO sudah mengalami kenaikan cukup signifikan di 772%. Hari ini all time high kembali dan juga menjadi penggerak sektor infrastruktur. Dari sisi valuasi, tadi juga sudah kita sampaikan, sudah premium, sudah sangat mahal. Tapi para investor masih tetap berburu untuk saham ini. Analisis Anda untuk brand. Oke, secara teknikal kami melihat memang pergerakan brand saat ini masih berada di fase uptrend-nya dan masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. Namun yang dapat diperhatikan bahwa volume pembelian yang muncul sudah cukup berkurang dibandingkan volume hari sebelumnya, sudah mulai mengecil. Dan kita lihat juga baik dari sisi MACD maupun dari stokastiknya, ini sudah jauh berada di atas area overbought-nya begitu ya. Jadi kedua hal ini patut dicermati oleh para investor sekalian, sehingga nantinya kami perkirakan penguatan brand nampaknya akan cukup terbatas. Yang kami perkirakan terdekatnya akan berada di area 7.000 hingga 7.075. Dan berikutnya apabila nanti mampu break dari area tersebut, base case-nya akan menyentuh ke area 7.300 terlebih dahulu. Namun investor tetap dapat mempertimbangkan baik dari sisi volume ataupun sisi indikatornya begitu. Baik, Anda melihat posisinya sudah jenuh beli, tidak Pak? Dengan sisi valuasi yang premium, tapi investor masih gencar untuk memburu saham brand. Iya betul, kalau kita lihat dari sisi indikator teknikalnya ini sudah cenderung overbought, dan kalau kita lihat juga dari valuasinya sendiri sebenarnya pergerakan dari saham brand sendiri ini sudah mulai cukup mahal ya, dapat dikatakan sudah mulai premium. Jadi di sini investor juga perlu cenderung hati-hati ke depannya pada pergerakan saham brand sendiri, meskipun tidak menutup kemungkinan skenario terbaiknya juga masih akan berjalan menguat seperti itu. Oke, strategi untuk mengamankan terutama profit yang sudah ada, Pak Didit, meskipun ruang penguatan masih akan terbuka ke depannya. Oke, nanti dapat diperhatikan sebagai area support terdekat dari pergerakan brand yang kami perkirakan ini berada di area 6.350 sampai 6.700 itu sendiri ya. Jadi apabila nanti brand turun di bawah area tersebut, mungkin para investor dapat melakukan sell on strength terlebih dahulu terhadap pergerakan dari saham brand itu sendiri. Karena kami perkirakan karena apabila break dari 6.350 tadi, selanjutnya brand akan menguji nanti di rentangnya 6.000 sampai 5.800 sebagai worst case skenario-nya begitu. Baik, analisis untuk brand yang hari ini juga ikut menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan. Tapi cukup banyak pertanyaan yang datang juga di IDX Session Closing, Pak Didit. Brand sudah naik cukup signifikan, market cap-nya juga sudah menyalip dari BBRI. Tapi kenapa kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan tidak begitu signifikan, Pak? Oke, kalau kita lihat secara market cap memang nomor 1 masih BBCA, kemudian nomor 2 sudah menjadi brand dan BBRI di bawah brand, ya, berarti nomor 3. Dan kita melihat untuk pergerakan saham brand saat ini yang meningkat cukup signifikan, 700%-an seperti itu, kenapa pengaruhnya tidak begitu signifikan? Karena kita melihat dari sisi free float-nya. Free float brand dibandingkan dengan saham perbankan, misalkan BRI dan BCA itu cenderung cukup kecil, yang kami perkirakan free float-nya berada di angka 12%. Jadi memang tidak akan begitu signifikan, begitu. Baik, analisis untuk brand dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, ketika dari pergerakan saham-saham big cap tadi Anda katakan lebih cenderung melambat, para investor banyak beralih ke saham-saham lain, tidak hanya brand, tapi ada beberapa saham yang memanfaatkan momentum juga Pak, peluncuran atau rebalancing dari beberapa indeks. Beberapa pekan lalu ada rebalancing indeks MSCI, kemudian juga yang terbaru ada FTSE Russell di pekan ini. Aman Mineral ini tampaknya masuk ke dalam kedua-dua indeks ini. Tapi hari ini Aman Mineral justru mengalami tekanan Pak cukup dalam di 3,63% dan tadi juga sempat ke level 7.050. Bagaimana analisis teknikal Anda untuk Aman Mineral, Pak? Oke, kalau dari Aman sendiri, kalau kita cermati memang ini cukup panjang ya perjalanan naiknya dari Aman Mineral sendiri, dan ini sudah mengenai target kami sebenarnya di 7.650. Dan dapat diperhatikan dari sisi indikatornya, di mana memang pergerakan Aman saat ini sedang berada di awal fase downtrend ya, nampaknya seperti itu. Hal ini juga dilihat dari sisi volume yang cukup tinggi, volume penjualan hari ini, dan waspadai yang stokastiknya ini sudah membentuk adanya dead cross. Dimungkinkan
ini akan berjalan dari area overbought menuju ke area netral. Jadi nampaknya ke depannya kami perkirakan si aman mineral ini akan cenderung terkoreksi untuk menguji MA20-nya dulu. Nanti di 6.850 sampai worst case-nya nanti di 6.550 begitu Mas. Baik, analisis untuk aman mineral di 7.300 melemah di 3,63%. Bagi para investor yang sudah ambil posisi, stop loss di level berapa yang harus diperhatikan ini untuk aman mineral, Pak Didit? Oke, untuk stop loss-nya nanti dapat diperhatikan di levelnya di 7.000 ya, untuk pergerakan dari aman mineral dengan resistnya nanti di 7.725 highest hari ini. Baik, selanjutnya Pak Didit, sebelum mengupdate bagaimana data perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini, saya cukup tertarik membahas untuk saham RAM, RAM, Triple Multiplus TBK ini Pak. Hari ini menguat di atas 15% dan kebetulan juga salah satu saham yang masuk ke dalam indeks FTSE Russell yang baru ini. Analisis Anda untuk RAM dengan penguatan signifikan hari ini, singkat saja. Oke, untuk RAM sendiri kita lihat hari ini volume pembeliannya juga cukup tinggi. Hal ini juga menyebabkan MACD dan stokastiknya akan bergerak di area positif dan area overbought. Dari pergerakan RAM sendiri sebenarnya belum mampu untuk break dari area resistnya yang berada resist kuatnya di 740. Nanti dapat dicermati apabila break dari 740, maka selanjutnya RAM akan menguji di 800 sampai 850. Namun waspadai apabila belum break dari situ, maka nampaknya RAM akan menguji kembali di area 630 sampai ke 660 sebagai area support terdekatnya, begitu. Baik, untuk RAM hari ini ditutup di 675, menguat di 15,38% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Indeks harga saham gabungan masih bergerak dan berhasil ditutup di zona hijau. Lagi-lagi penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa di 0,25%, belum mampu kembali menembus di atas level 7.000-an, tepatnya ditutup di 6.994,89 atau mengalami penguatan di 0,25%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, MNC 36 ditutup melemah tipis di 0,04%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,32%, LQ45 juga ditutup menguat tipis seiring penguatan tipis indeks harga saham gabungan di 0,14% di 918,677. Langsung saja kita bergeser ke rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur masih memimpin penguatan di 3,30%. Konsumsi primer tampaknya beberapa sahamnya hari ini berbalik menguat di 0,91%. Barang baku di 1,19%. Ada aman mineral di sana yang menjadi pemberat yang tadi melemah di atas 3%. Properti juga tertekan di 0,39%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ke grafis selanjutnya dari teknologi ada Goto. Hari ini ditutup di level Rp89 per saham. Brent tadi pun juga sempat kita ulas di 6.800. Astra Internasional hari ini juga menguat di 5.800. Sementara CASA juga menguat di Rp655 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi pemberat hari ini. Sehingga indeks harga saham gabungan belum mampu berhasil ditutup di atas level 7.000-an. Ada aman mineral tertekan ke 7.300, BBCA juga melemah di 8.875, BRPT tertekan di 1.140, sementara STRK juga melemah di Rp188. Updatean di penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.